Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ferdinand Nafisa Budiman Putri, biasa dipanggil Vinda, dari program studi Sosiologi angkatan 2020 dengan NPM 170-710-2012. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya pelajari, yaitu pengembangan diri. Sesuai dengan namanya, yaitu pengembangan diri, pada mata kuliah ini kita diajarkan untuk dapat mengembangkan potensi yang ada pada diri kita. Salah satunya adalah dengan mengetahui apa saja sih proses dalam pengembangan diri tersebut. Oke, jadi di pengembangan diri ini hal yang pertama diberitahukan adalah dengan bagaimana sih caranya menjadi seorang trainer. Sebelum menjadi trainer, kita harus tahu pelatihan-pelatihan apa saja gitu yang harus kita ikuti sebelum menjadi trainer yang sesungguhnya. Nah, mungkin di mata kuliah ini yang dibahas pertama kali adalah yaitu pelatihan andragogi. Pelatihan andragogi adalah pelatihan yang dikhususkan untuk orang-orang dewasa. Andragogi atau pelatihan untuk orang dewasa ini tentunya memiliki kategori dalam kurun usia gitu ya. Nah, pasti teman-teman di sini juga ada yang masih bingung gitu ya, untuk kategori dewasa sendiri itu golongan umurnya berapa sampai berapa sih Kak gitu. Nah, untuk kategori dewasa sendiri itu usianya dari 15 tahun ke atas. Nah, jadi kalau misalnya dari 15 tahun ke bawah, itu biasanya disebutnya dengan pedagogi atau pelatihan untuk anak-anak. Sebelum lanjut ke pemahaman dari andragogi itu sendiri, kita harus tahu nih, andragogi itu diambil dari bahasa apa gitu ya. Nah, andragogi ini diambil dari bahasa Latin, yaitu andros atau biasa disebut sebagai orang dewasa, dan juga agagos yaitu membimbing. Jadi secara sederhana, andragogi adalah seni atau pengetahuan untuk membimbing orang dewasa dalam belajar. Karakteristik orang dewasa dalam belajar itu sebenarnya ada 4, tapi mungkin di sini akan dibedah satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama itu memiliki pengalaman, entah itu dari pekerjaan, dari pengalaman organisasi dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman di sini masih usia sekolah gitu ya, umur 17 tahun ke bawah, 15 tahun ke bawah gitu ya, biasanya kan jalan hidup kita masih tersetir gitu ya, mungkin oleh orang tua atau mungkin masih ikut dari teman gitu ya, teman mau kesini kalian ikut, teman mau ke sana kalian ikut, dalam menentukan keputusan gitu, dalam menentukan sebuah keputusan. Sementara kalau misalnya teman-teman itu sudah masuk umur 15 tahun ke atas, masuk kuliah, mungkin lulus kuliah gitu ya, kayak kita tuh udah nggak punya guideline yang memang meruntut gitu ya, kita harus dari sini harus ke sini terus ke sini gitu. Karena kalau misalnya waktu masih sekolah, mungkin ya kita dari SD lanjut ke SMP, lanjut ke SMA, dan lanjut ke kuliah. Sementara kalau misalnya kita kuliah, itu setelah lulus kita juga nggak tahu nih harus ngapain, ya kan? Pasti ya ujung-ujungnya memang bekerja, tapi kan apakah teman-teman semua di sini pada tahu gitu ya, kalian bekerja ingin ngambil di bidang apa? Seperti itu. Jadi untuk pelatihan andragogi ini salah satunya adalah untuk menentukan track selanjutnya teman-teman itu mau ngapain gitu, dengan adanya pengalaman dari teman-teman itu sendiri. Mungkin teman-teman harus mencari pengalaman sebanyak mungkin untuk bisa menentukan jalan hidup teman-teman mau kemana. Poin yang kedua adalah anak muda itu belajar untuk masa depan, sementara orang dewasa itu belajar untuk masa kini. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya anak muda itu belajar untuk masa depan, karena udah runtut aja gitu ya, belajar demi masa depan gitu. Sementara kalau misalnya sudah dewasa, itu kan memang menjalani kehidupan saat ini gitu, problematikanya apa, dan itu yang harus dijalani oleh orang dewasa. Makanya bagaimana caranya orang dewasa untuk menyelesaikan permasalahannya adalah dengan melakukan analisis. Di sini peran trainer adalah bukan semata-mata memberikan apa yang mereka tahu, ilmu apa yang mereka dapat, ilmu apa yang memang mereka kuasai gitu ya. Nah, dari para trainer di sini memiliki tanggung jawab untuk menyediakan apa yang dibutuhkan oleh para training gitu. Nah, orang dewasa ini biasanya belajar dengan problematika kehidupannya secara nyata gitu ya, bukan semata-mata mereka belajar karena tuntutan akademik, tapi karena tuntutan kehidupan. Untuk itu, di sini peran dari trainer adalah untuk menyajikan apa yang dibutuhkan oleh para training. Bagaimana cara trainer itu membantu para training untuk menyelesaikan masalahnya. Poin yang ketiga, dikarenakan keterbatasan umur gitu ya, mungkin karena sudah beranjak lebih dewasa gitu, orang dewasa itu cenderung lebih sulit untuk konsentrasi dan menyerap
apa yang disampaikan gitu ya, menyerap ilmu yang disampaikan. Maka dari itu, para trainer harus dengan sangat menghindari bagaimana penyampaian materi itu secara ceramah atau teoritis gitu ya. Karena orang dewasa itu kan belajar karena mereka harus menghadapi masa saat ini gitu ya, problematika saat ini. Makanya bagaimana cara yang tepat untuk para trainer melatih para training itu adalah dengan eksekusi secara nyata. Problematikanya seperti apa dan dieksekusi secara langsung. Jadi bukan hanya teoritis tapi juga action secara nyata. Keempat, mungkin kalau misalnya anak-anak itu masih manut gitu ya sama orang-orang dewasa, disuruh A mereka akan A, disuruh B mereka akan B. Sementara kalau misalnya orang dewasa, mereka semakin mengerti bagaimana cara kerja kehidupan, mereka makin mengerti gitu ya bagaimana cara manusia untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Maka dari itu, kebanyakan dari orang dewasa tidak mudah untuk manut mengikuti apa yang dikatakan orang. Makanya kenapa dalam proses training ini itu diperlukan adanya banyak opsi dalam menyelesaikan masalah. Dalam pelatihan andragogi dibutuhkan prinsip kolaboratif, ada 3. Yang pertama yaitu two-way communication atau komunikasi dua arah. Yang kedua ikatan untuk saling menghargai dan juga saling menghormati, saling mendukung. Yang ketiga, learning experience para trainee. Itu dengan cara bagaimana, yaitu trainee menyambut dengan antusias kepada para trainee yang sedang mengikuti pelatihan tersebut gitu ya. Mungkin bisa menyambut dengan meriah, bisa dengan respons yang sangat ceria, seperti itu. Menjadi seorang trainer itu diperlukan 3M yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah materi, yang kedua metode, dan yang ketiga adalah media apa yang digunakan dalam pelatihan. Untuk materi, yang perlu dipersiapkan adalah materi apa yang mau disampaikan. Terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan materi. Yang pertama yaitu bagaimana cara menyampaikan wawasan secara kognitif. Yang kedua itu bagaimana mengupayakan keterampilan para peserta. Dan yang terakhir adalah bagaimana caranya trainer untuk membangkitkan sisi positif para trainer untuk bisa dan yakin gitu dapat menjadi lebih baik lagi. Yang perlu diperhatikan saat menjadi trainee adalah yang pertama knowledge, yang kedua skill, dan yang terakhir ada attitude. Untuk metode, para trainee itu harus memiliki berbagai macam metode dalam pengajaran. Dikarenakan yang namanya orang dewasa itu gampang sekali mungkin bosan dan juga terdistract gitu ya. Jadi bagaimana caranya trainee ini harus menyajikan metode yang beragam, bervariatif agar para training yang diajarkan ini tertarik untuk mengikuti kelas tersebut sampai akhir gitu ya. Mungkin poin-poin yang dapat diadakan gitu ya oleh para trainee itu diantaranya adalah active learning, multi-sense learning, two-way communication, dan lain-lain. Materi pelatihan bagi orang dewasa diantaranya adalah pengalaman mendengarkan, upaya memahami, berdiskusi, praktek, bekerja sama, memimpin, dan juga dipimpin. Dalam pelatihan andragogi ini, setidaknya yang harus diterapkan oleh para trainee itu ada 3. Yang pertama adalah lecturing, atau penyampaian secara ceramah atau secara lisan. Yang kedua adalah brainstorming. Yang ketiga yaitu tanya jawab. Kenapa demikian? Hal tersebut dilakukan agar mencapai atau terpenuhi gitu ya kriteria dari penyampaian metode pada pelatihan andragogi ini sendiri. Yang pertama yaitu active learning, yang kedua two-way communication, dan juga multi-sense learning. Bagaimana cara menyampaikan materi di pelatihan andragogi ini? Yang pertama yaitu dilakukan dengan sesi salam, sapa secara hangat gitu ya melalui greetings. Yang kedua yaitu dimulai dengan melakukan feedback, menggali pengetahuan dari para peserta. Mungkin dari materi-materi sebelumnya kita menggali ulang apakah materi yang sebelumnya sudah dikuasai oleh para peserta gitu. Apakah mereka benar-benar memahami, apakah mereka benar-benar memperhatikan gitu ya dari materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Apakah mereka sudah menguasai materi yang sudah disampaikan sebelumnya gitu. Nah, mungkin selanjutnya adalah dengan melakukan sharing materi dengan menggunakan media seperti berbentuk benda atau dengan aktivitas gitu ya, supaya para training ini tidak bosan, tidak ngantuk karena seluruh tubuhnya mungkin ya bekerja. Selanjutnya, membangun engagement peserta lebih dalam, seperti membantu pemahaman peserta dengan memfokuskan peserta pada materi menggunakan benda-benda seperti poster, tayangan video yang lebih menarik gitu ya, dan lain sebagainya. Mungkin aktivitas lainnya juga bisa menggunakan games, pantun, atau yang lain sebagainya.
Nah, salah satu metode yang disarankan dalam pelatihan andragogi ini adalah dengan menerapkan sesi games. Mengapa demikian? Karena dengan sesi games ini mungkin manusia itu bisa bergerak secara lebih dinamis gitu ya. Para peserta bisa menjadi dinamis, eksplorasi lebih jauh lagi, tentatif dalam sesi pelatihan tersebut juga mendorong peserta lebih termotivasi dalam melakukan pelatihan gitu ya. Dikarenakan dengan adanya sesi games ini itu sudah melibatkan visual, auditori, dan juga kinestetik, karena setiap manusia itu memiliki cara belajarnya yang berbeda gitu ya. Mungkin ada yang cenderung dengan lisan gitu ya, dengan mendengarkan saja itu sudah cukup. Ada yang memang juga dominan ke auditori, ada yang dominan ke visual, ada juga yang ke kinestetik. Nah, dengan games ini sudah tercakup 3 cara belajar yang efektif. Nah, setelah menggunakan media, mungkin yang tadi sudah disebutkan ya, menggunakan cara games, itu yang selanjutnya ada sesi brainstorming dan juga tanya jawab gitu ya. Mungkin tanya jawab yang ringan-ringan dulu, seperti apa yang dirasakan, bagaimana perasaannya setelah mengikuti training tersebut, kesan pesan, dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, hal tersebut itu mengapa dilakukan? Karena hal tersebut dapat mendorong pribadi manusia tersebut untuk mungkin lebih kreatif lagi dalam menyampaikan pendapatnya, dalam menyampaikan apa yang dia rasa gitu ya. Karena untuk masalah kesan pesan itu nggak ada teorinya, tidak ada di textbook gitu. Jadi melatih orang tersebut untuk bisa berbicara dengan lebih percaya diri lagi. Selain sebagai fasilitator, motivator, dinamisator, dan narasumber, maka ada trainer role lain, yaitu trainer as a planner atau merencanakan hari H akan memiliki rangkaian acara yang seperti apa, merencanakan hari H itu akan dilaksanakan seperti apa gitu ya. Itu memiliki dasar pelatihannya sendiri. Selanjutnya ada trainer as guide. Trainer membangun norma atau bekerja dengan norma yang dia pegang. Itu ada 4. Yang pertama, trainer menganggap setiap orang dalam pelatihan itu penting. Yang kedua, norma yang dibangun bebas untuk berpendapat, maka dari itu wajib untuk diadakan sesi tanya jawab. Yang ketiga, membangun perasaan yang positif dan kondusif. Yang terakhir, ada membuat perasaan untuk tidak mudah baper gitu ya, tidak mudah merasa sensitif atas perlakuan atau perkataan orang lain. Yang terakhir ada empowering activity. Yang pertama itu training dari tidak tahu menjadi tahu. Selanjutnya ada mentoring from expert to less expert. Selanjutnya ada coaching, unlocking potential. Yang selanjutnya ada consulting, problem solving, dan yang terakhir ada terapi atau counseling. Itu dikhususkan bagi teman-teman yang memiliki masalah. Mengapa demikian? Dikarenakan untuk empowering activity ini dilakukan ketika teman-teman semua itu sedang tidak memiliki masalah. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih.